Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sekarsari Oktaviana Sakti di 430 402 00080. Di sini saya akan menjelaskan tentang mufasir terkait penafsiran tentang ayat-ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, saya mulai. Proses penciptaan manusia yaitu contohnya Quran Surat Al-An'am ayat 2, tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Hurais Shihab, yaitu dialah yang mula-mula menciptakan kalian dari tanah, lalu menetapkan bagi kehidupan tiap orang di antara kalian suatu umur tertentu. Hanya wewenang dia juga penentu waktu pembangkit dari kubur. Kemudian kalian orang-orang kafir memperdebatkan waktu pembangkitan dari kubur. Kemudian kalian orang-orang kafir memperhakkannya untuk disembah. Maksud ayat ini bisa dipahami bahwa penciptaan Adam, bapak manusia, adalah dari tanah, seperti yang tersebut dalam ayat-ayat lain. Juga bahwa badan manusia terdiri atas semua unsur yang dipunyai oleh tanah. Tetapi berkat kekuasaannya dari unsur-unsur itu, Allah menciptakan suatu kehidupan sehingga terwujudlah manusia yang sempurna. Munasabah Quran Surat Al-An'am ayat 2. Said Jubair telah mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan ajal pertama adalah mati, sedangkan yang kedua dimaksudkan ialah ketentuan untuk membangkitkan di akhirat. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, Said Ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dahak, Zaid Ibnu As-Salam, As-Syadid, dan Mukhatil, serta lain-lainnya. Menurut pendapat Al-Hasan Al-Basri, dalam suatu riwayat yang bersumber darinya, sehubung dengan makna firman-Nya, sesungguhnya sesudah itu ditentukannya ajal Al-An'am ayat 2, bahwa yang dimaksud ialah masa antara sejarah ia diciptakan sampai meninggal dunia, sedangkan firman-Nya, dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan yang ada pada sisinya, Al-An'am ayat 2, yakni antara dia meninggal dunia sampai ia dibangkitkan. Pendapat ini sama dengan pendapat sebelumnya. Adalah Quran Surat Al-Imran ayat 59. Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Sesungguhnya penciptaan Allah kepada Isa tanpa bapak, perumpamaannya seperti penciptaan Adam tanpa bapak dan tanpa ibu. Ketika Allah menciptakannya dari tanah bumi, kemudian Dia berkata kepadanya, "Jadilah manusia." Maka jadilah. Maka adapun pengakuan ketuhanan Isa karena dia diciptakan tanpa bapak merupakan pengakuan yang batil. Maka Adam diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu, dan semua bersepakat bahwa dia adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Munasabah atau korelasi dari Quran Surat Al-Imran ayat 59, yaitu ayat 59 ini terdapat pada ayat selanjutnya pada surat yang sama pula, yaitu pada ayat 60-63. Ayat ini masih berhubungan atau penjelasan lanjutan dari ayat 59. Tafsir dari ayat tersebut juga menjelaskan bahwa itulah yang benar yang datang dari Tuhanmu, menjadi khobar bagi mubtada yang dibuang berbunyi peristiwa Isa. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu atau
menyaksikannya. Dan selanjutnya masih dari penciptaan manusia, yaitu Quran surat Al-Hajjah ayat 5, tafsir Al-Mukhtasar di bawah pengawalan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjid Haram. Allah menyampaikan kepada seluruh hamba tentang ayat-ayat kauniyah. Jika kalian meragukan kekuasaan kami untuk menghidupkan kalian kembali, tetapi kematian kalian, maka lihatlah awal mula penciptaan kalian agar keraguan itu hilang. Kami telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian kami menciptakannya keturunan dari air mani yang dipancarkan laki-laki ke rahim perempuan. Kemudian dengan kekuasaan Allah, air mani itu berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi daging yang terdapat bekas gigitannya. Terkadang penciptaan ini sampai pada tahap yang sempurna, dan terkadang tidak sampai sempurna. Hal ini agar kami menjelaskan besarnya kekuasaan Allah, dan kami menjadikan janin yang sempurna penciptaannya tetap di dalam rahim hingga datang masa kelahiran. Kemudian kami mengeluarkan janin ini sebagai bayi yang lemah badan dan panca inderanya, yang secara berkala meningkat kekuatannya. Dan sebagian kalian meninggal pada masa muda, dan sebagian lain diberi umur panjang hingga usia lanjut sampai orang itu tidak mengetahui sama sekali apa yang dahulu dia ketahui. Dan hal ini yang menjadi bukti kebenaran dari kebangkitan adalah tanah yang tandus. Jika kami turunkan kepadanya air hujan, maka tanah itu akan mulai ada kehidupan yang bergerak dan mulai menumbuhkan berbagai jenis tanaman yang memberi rasa bahagia bagi orang yang melihatnya karena kecantikan dan keindahannya. Munasabah Quran surat Al-Hajjah ayat 5. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Masuk dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Quran surat Al-Alaq ayat 1-2. Tafsir Zubdatul Tafsir. Iqra bismi rabbikal khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Atau yang dimaksudkan yaitu awalilah bacaanmu dengan nama Tuhanmu. Pendapat lain mengatakan bacalah dengan meminta pertolongan dengan namanya atau nama Allah. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah berasal dari air mani, kemudian dengan kekuasaan Allah menjadi segumpal darah yang membeku. Sedangkan menurut tafsir Imam Muslim dan Imam Bukhari, di dalam ayat Al-Alaq 1-2 termuat segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah dan peringat mengenai permulaan penciptaan manusia dari segumpal darah. Munasabah Quran surat Al-Alaq ayat 1-2. Menurut Wahbah al-Zuhailil,
Dalam tafsir Al-Munir, munasabah surat Al-Alaq adalah surat Al-Tin, sebagai dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, yaitu manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 67 yang masih berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tafsir Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Dari kitab tafsir Jalalain, dialah yang menciptakan kalian dari tanah, yang menciptakan bapak moyang kalian yaitu Nabi Adam dari tanah liat, kemudian dari seteteh nutfah yakni air mani, sesudah itu dari segumpal darah yakni dari kental, kemudian dikeluarkannya kalian sebagai seorang anak. Lafal tiflan sekalipun bentuknya mufrad atau tunggal bermakna jamak. Kemudian dibiarkannya kalian hidup supaya kalian sampai kepada masa dewasa. Masa sempurnanya kekuatan kalian yaitu di antara umur 30 sampai 40 tahun. Kemudian dibiarkannya kalian hidup sampai tua. Dapat dibaca syuyuhan atau syiyuhan. Di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu, sebelum dewasa dan sebelum mencapai usia tua. Dia melakukan hal tersebut kepada kalian supaya kalian hidup dan supaya kalian sampai pada ajal yang ditentukan, yakni waktu yang telah dibataskan bagi hidup kalian, dan supaya kalian memahami bukti-bukti yang menunjukkan keesaannya. Kemudian kalian beriman kepadanya. Munasabah Al-Mu'minun ayat 67. Ayat di atas menjelaskan bahwa proses kejadian manusia dan tumbuhan sebagai bukti yang nyata adanya kebenaran akan datangnya hari akhir atau hari kiamat, sehingga manusia dalam bertindak tidak akan sewenang-wenang agar tidak terjerumus dalam maksiat. Semua yang dilakukan atau diperbuat oleh manusia dalam alam dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Manusia sebagai khalifah di bumi ini juga harus mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang diembannya. Semua dipertanggungjawaban itu kelak akan ditagih oleh Allah di akhirat kelak. Maka sebagai seorang muslim, kita harus meyakini akan datangnya hari akhir. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.